Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Ayatim akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Capstone Project. Sebelum memaparkan tugas dari mata kuliah Capstone Project, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alifah Rizky Endianto dengan NIM 31300200022. Saya Yoga Raksa Gadrawan dengan NIM 313002223. Dan saya Afni Firda Alfadina dengan NIM 31300200247. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tokonya Wiji. Kami mengambil studi kasus di dalam tokonya Wiji. Tokonya Wiji ini merupakan sebuah toko percetakan yang menyediakan jasa untuk fotokopi, jilid, laminating, dan juga menjual alat tulis kantor. Sistem penjualan dan pelayanan jasa ini masih dilakukan secara manual. Pembeli datang ke toko dan melakukan pembelian barang ataupun melakukan cetak dokumen dan lain-lain. Dalam hal ini, penjual memiliki beberapa permasalahan ketika proses jual beli atau pelayanan jasa berlangsung, yakni dengan banyaknya pembeli, terkadang proses jual beli dan pelayanan jasa tidak terlayani dengan baik. Selanjutnya, pada pemaparan yang pertama mengenai business case. Pada dokumen business case ini, untuk poin yang pertama, yakni analisis permasalahan dan kebutuhan bisnis organisasi. Sistem penjualan dan pelayanan jasa ini masih dilakukan secara manual. Pembeli datang ke toko dan melakukan pembelian barang ataupun melakukan cetak dokumen dan lain-lain. Dalam hal ini, penjual memiliki beberapa permasalahan ketika proses jual beli ataupun pelayanan jasa berlangsung, yakni dengan banyaknya pembeli, terkadang proses jual beli dan pelayanan jasa tidak terlayani dengan baik. Dari permasalahan tersebut, maka dapat diberikan usulan solusi dengan mengembangkan sistem informasi yang dapat memudahkan dalam segi pelayanan jasa percetakan e-Nyawiji. Kemudian untuk fitur-fitur yang dibutuhkan, ya ini ada pemesanan yang di dalamnya ada pemesanan produk-produk yaitu kartu nama, brosur, dan juga print. Lalu ada fitur pembayaran dan juga fitur rekap penjualan. Kemudian untuk perkiraan biaya itu ada anggaran penunjang sebesar 1.100.000, kemudian ada anggaran habis 830.000, anggaran perjalanan 400.000, anggaran personil 7 juta. Jadi total dari perkiraan biaya ini ada 9.330.000 rupiah. Kemudian untuk poin selanjutnya yakni analisis pilihan dan rekomendasi. Terdapat alternatif solusi, yaitu yang pertama melakukan pemesanan secara offline, dengan datang ke toko maupun secara online melalui WhatsApp. Lalu yang kedua, membuat sistem informasi penjualan toko dengan fitur-fitur seperti list produk, pemesanan produk, rekap penjualan, dan lain sebagainya. Rekomendasi, yaitu yang pertama membuat sistem informasi penjualan toko karena lebih efektif dan efisien dalam melakukan penjualan. Lalu yang kedua, data-data penjualan tidak akan hilang karena tersimpan dalam database cloud sistem dan bisa sebagai investasi jangka panjang toko. Lalu di sini ada jadwal proyek. Yang pertama ya, ini ada sosialisasi mata kuliah yang dimulai pada tanggal 16 dan selesai di tanggal 16. Kemudian menggali permasalahan dan usulan solusi yang dimulai pada tanggal 17 dan selesai pada tanggal 30 September. Lalu membuat dokumen SKPL bagian pertama yang berisi tentang introduction dan general description dimulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Lalu ada pembuatan SKPL pada bagian 2, pembuatan DPPL pada bagian 1, DPPL bagian 2, bagian 3, dan juga selanjutnya ada implementasi basis data.
Implementasi basis data ini dimulai pada tanggal 5 sampai 11 November. Lalu terdapat pengujian basis data yang dimulai pada tanggal 12 November sampai 18 November. Lalu pengkodean dimulai pada tanggal 19 November sampai 9 Desember. Lalu menyiapkan pemeran dan presentasi akhir pada tanggal 10 Desember sampai 16 Desember. Dan yang terakhir yaitu pemeran dan presentasi akhir pada tanggal 17 Desember sampai 23 Desember. Selanjutnya mengenai analisa resiko. Resiko yang pertama, saat berjalannya proyek, jadwal bisa tidak sesuai dengan yang direncanakan di awal. Lalu yang kedua, terjadinya miskomunikasi antara tim kami dengan klien. Dan yang ketiga, hasil akhir tidak sesuai dengan keinginan klien. Lalu rencana mitigasi, selalu melihat jadwal dan melakukan progres jauh hari sebelum tanggal deadline di jadwal. Lalu yang kedua, selalu melakukan komunikasi secara berkala kepada klien. Pada bab 1 SKPL, bab 1 bab pendahuluan yaitu tujuan. Tujuan dokumen ini kami buat untuk membantu klien yang tidak memiliki website pada bisnis yang sedang dijalankannya. Oleh karena itu, kami membuat website yang bertema tentang e-commerce yang akan kami kembangkan dengan berorientasi dengan sistem informasi. Next. Lingkup masalah. Pemilik toko ingin mengembangkan bisnisnya dengan membangun sebuah sistem yang berbentuk seperti ERP, di mana pembeli bisa melakukan pembelian secara online dan real-time dari manapun dan kapanpun. Permasalahan yang pernah dihadapi oleh toko Nyawiji yaitu tidak terkontrolnya sistem antrian karena ramainya pembeli dan membuat proses jual beli jadi tidak terkontrol. Dengan adanya sistem, maka akan memudahkan pegawai toko dalam melayani pembeli, dan proses jual beli menjadi lebih mudah dan cepat. Definisi akronim dan singkatan. 1. SKPL, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembangnya perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. SRS, Software Requirement Specification, sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Klien, seorang yang menggunakan jasa dari organisasi profesional. Istilah klien biasanya digunakan jika seseorang menggunakan jasa pelayanan, sedangkan konsumen atau customer berkaitan dengan pembelian suatu produk. Referensi. Dokumen ini merujuk kepada hasil wawancara dan observasi pada pemilik tentang informasi yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan yang mencakup data secara umum, diantaranya sistem seperti apa yang dibutuhkan, siapa saja yang menggunakan sistem tersebut, sistem yang dibuat berbasis apa. 1. Panduan penggunaan dan pengisian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL, jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung 2000. Overview. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Pendahuluan yang berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen, ruang lingkup masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan sistematika. 2. Deskripsi umum yang berisi penjelasan secara umum yang mengenai perangkat lunak, fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna dalam pengembangan perangkat lunak. 3. Rincian kebutuhan yang berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci.
Selanjutnya adalah SKPL bab 2 tentang deskripsi keseluruhan. Perspektif produk. Enyawiji merupakan sebuah sistem informasi berbasis website di mana memiliki fungsi sebagai media pemesanan serta penjualan secara online serta real-time yang dapat dilakukan dimanapun dan di kapanpun. Pembuatan sistem informasi ini dikarenakan pada saat ini teknologi semakin maju, di mana segala sesuatu dapat dilakukan secara online dari rumah, termasuk melakukan pemesanan pada toko Enyawiji, dapat dilakukan di sistem informasi Enyawiji ini. Selain itu, pemilik toko juga ingin menggunakan sistem informasi Enyawiji sebagai media promosi agar tokonya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Customer. Customer dapat melakukan pemesanan cetak dengan informasi harga pada pilihan cetak. Pemesanan akan berhasil setelah melakukan konfirmasi melalui website. Sistem pemesanan jasa produk cetak ini menjadi nilai positif bagi toko Enyawiji untuk mendukung dan mengembangkan tokonya. Fungsi produk. Perangkat lunak sistem informasi pemesanan di toko Enyawiji ini mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain yang pertama, admin dan user diharuskan untuk login terlebih dahulu untuk dapat menggunakan sistem. Yang kedua, admin dapat mengatur informasi pilihan cetak yang dijual. Yang ketiga, user dapat melakukan pemesanan di dalam website secara online sehingga dapat memesan produk dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, user dapat melihat daftar produk pemesanan yang sebelumnya sudah dilakukan. Yang kelima, user dapat melakukan konfirmasi pembayaran setelah menerima tagihan pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai nominal yang ditagihkan. Yang terakhir, admin dapat memberikan notifikasi pesanan telah selesai dengan melalui pesan email. Karakteristik pengguna. Sasaran pengguna dari sistem Enyawiji adalah sekitar umur 15-40 tahun dengan tingkat pendidikan mulai dari SMP sampai sarjana, dengan pengalaman serta keahlian teknis yang sudah cukup terbiasa menggunakan perangkat seperti laptop, komputer, dan handphone. Selanjutnya adalah SKPL bab 3, kebutuhan fungsional. Kebutuhan yang pertama, perangkat lunak dapat menerima masukan dari pengguna berupa data pembeli. Penjelasannya, data pembeli yang dimasukkan oleh pengguna dapat diterima oleh perangkat lunak. Perangkat lunak dapat menyimpan data pembeli. Setelah pengguna yang melakukan pendaftaran sebagai pembeli masukkan data yang dibutuhkan, perangkat lunak menyimpan data tersebut. Perangkat lunak dapat menampilkan pesan berupa harga total yang harus dibayarkan. Setelah perangkat lunak menghitung harga total yang harus dibayar pembeli, perangkat lunak menampilkan informasi tersebut. Perangkat lunak dapat menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli. Setelah memilih produk beserta jumlahnya, perangkat lunak melakukan perhitungan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli. Perangkat lunak dapat menyimpan data pemesanan. Data pemesanan yang terjadi dapat disimpan oleh perangkat lunak. Perangkat lunak dapat menampilkan form pembayaran. Pengguna dapat memilih metode pembayaran untuk melakukan pembayaran produk. Perangkat lunak dapat menerima masukan berupa produk yang dipesan pembeli beserta jumlahnya. Pembeli yang melakukan pemesanan akan masukkan data produk yang ingin dipesan beserta jumlahnya, sehingga data tersebut dapat diterima oleh perangkat lunak. Perangkat lunak dapat mengirimkan notifikasi pembayaran kepada pembeli. Setelah uang pembayaran diterima, konfirmasi pembayaran akan dikirim melalui email oleh perangkat lunak. Perangkat lunak dapat menampilkan form pembelian produk. Pembeli yang melakukan pemesanan barang dilayani oleh perangkat lunak dengan form pembelian produk. Use case model. Berikut ini adalah use case model dari sistem informasi Enyawiji. Di use case ini terdapat dua aktor, yaitu aktor pembeli dan admin. Aktor pembeli dapat melakukan case pemesanan yang include pembayaran, di mana jika telah melakukan pemesanan, pasti akan melakukan pembayaran. Lalu admin, yaitu dapat melakukan konfirmasi pesanan yang telah dipesan oleh pembeli.
dan melakukan konfirmasi pesanan telah selesai. Jika pesanan pembeli ini telah selesai, lalu admin mengonfirmasi dengan outputan sebuah email kepada pembeli. Lalu use case deskripsi dengan aktor pembeli, use case name pemesanan, aktornya pembeli, deskripsinya use case ini menjelaskan bagaimana cara pembeli melakukan pemesanan. Trigger, pembeli ingin memesan di sistem informasi e-Nyawiji dengan relationship asosiasi pembeli, extend pembayaran. Recondition, sistem yang sedang berjalan atau tidak ada trouble, membuka browser, membuka website e-Nyawiji. Normal flow, pembeli mengupload file yang mau dipesan untuk dicetak. Lalu pembeli mengisi detail pesanan yang mau dicetak. Lalu pembeli tekan tombol tambahkan pesanan. Lalu sistem akan menampilkan keranjang detail pesanan yang sedang dipesan. Flow-nya tidak ada. Exceptional flow-nya 1A yaitu pembeli lupa mengupload file. 2A, pembeli lupa mengisi detail pesanan. Post condition, pembeli berhasil melakukan pemesanan untuk dicetak. Yang berikutnya, use case name pembayaran, aktor pembeli. Deskripsi use case ini menjelaskan bagaimana cara pembeli melakukan pembayaran. Triggernya, pembeli ingin memesan di e-Nyawiji. Relationship asosiasi pembeli, precondition, pembeli sudah melakukan pemesanan sistem yang sedang berjalan, harus tidak ada trouble, membuka browser, membuka website e-Nyawiji. Normal flow, yang pertama pembeli menekan tombol bayar, kedua pembeli memilih jenis pembayaran, ketiga pembeli mengupload bukti pembayaran, keempat sistem akan memvalidasi pesanan telah dibayar. Sebelumnya tidak ada. Exceptional flow 3A, pembeli salah mengupload bukti pembayaran. Post condition, pembeli berhasil melakukan pembayaran pesanan. Lalu use case deskripsi dengan aktor admin, use case name, konfirmasi pesanan, aktor admin, description, use case ini menjelaskan bagaimana cara admin melakukan konfirmasi pesanan. Trigger, admin ingin mengkonfirmasi pesanan. Relationship asosiasi admin, precondition, sistem yang sedang berjalan atau tidak ada trouble, membuka browser, membuka website e-Nyawiji. Normal flow, yang pertama, admin akan mengonfirmasi pesanan telah dibayar. Yang kedua, admin melihat detail pesanan. Yang ketiga, sistem menampilkan detail pesanan. Sebelum tidak ada, exceptional flow tidak ada, post condition, admin melakukan pengerjaan pesanan. Use case name, konfirmasi pesanan telah selesai, aktor admin, description, use case ini menjelaskan bagaimana cara admin melakukan konfirmasi pesanan telah selesai. Trigger, admin ingin melakukan konfirmasi pesanan telah selesai. Relationship asosiasi admin, precondition, sistem yang sedang berjalan dan tidak ada trouble, membuka browser, buka website e-Nyawiji. Normal flow of event, yang pertama admin menekan tombol pesanan telah selesai. Dua, sistem akan memberikan notifikasi berupa email kepada pembeli jika pesanan telah selesai. Sebelum tidak ada, exceptional flow 2A, email pembeli salah. Post condition, email notifikasi pesanan telah selesai diterima oleh pembeli. Bab 1 dari DPPL. Tujuan dari penulisan dokumentasi ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan perangkat lunak maupun di akhir pengembangannya. Dokumen perancangan perangkat lunak ini akan dibangun oleh pengembang perangkat lunak e-Nyawiji sebagai acuan untuk implementasi pada tahap selanjutnya. Lingkup masalah. Dalam hal ini, penjual memiliki beberapa permasalahan ketika proses jual beli ataupun pelayanan jasa berlangsung, yakni dengan banyaknya pembeli, terkadang proses jual beli dan pelayanan jasa tidak terlayani dengan baik.
Dari permasalahan tersebut, maka dapat diberikan usulan solusi dengan pengembangan sistem informasi yang dapat memudahkan dalam segi pelayanan jasa percetakan, yakni e-Nyawiji. Konsep website e-Nyawiji ini merupakan konsep percetakan jarak jauh. Definisi akronim dan singkatan. DPPL. Dokumen perancangan perangkat lunak. Dokumen untuk mendokumentasikan deskripsi perancangan perangkat lunak. SSD. Software Design Description. Representasi dari desain perangkat lunak yang akan digunakan merekam informasi desain, menangani berbagai masalah desain, dan mengkomunikasikan informasi tersebut terhadap pemangku kepentingan desain. Website web atau World Wide Web pada dasarnya adalah sistem server di internet yang mendukung dokumen yang diformat secara khusus. Referensi 1. Departemen Ilmu Komputer, Institut Pertanian Bogor, Panduan KLO 3D, template dokumen perencanaan dan hasil uji perangkat lunak. 2. Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom, Panduan DPPL, pembangunan sistem informasi geografis berbasis web untuk pendataan perkebunan dan pelaposan produksi di Provinsi Jambi. 3. Program Studi Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, DPPL, M-Guide, penetapan metode sistem rekomendasi hibrida pada sistem pemandu lokasi wisata di Timur Leste. 4. Studi Teknik Informatika Universitas Telkom, DPPL 405, Sistem Informasi Perpustakaan di Universitas Telkom. Overview. 1. Pendahuluan berisi tujuan pembuatan dokumen ini, lingkup masalah, definisi, akronim, dan singkatan, referensi pembuatan dokumen, serta deskripsi umum dokumen. 2. Perancangan sistem berisi deskripsi arsitektural, deskripsi antarmuka, dan prosedural berisi gambaran halaman-halaman yang akan digunakan beserta tombol-tombol dan fitur yang ada pada form tersebut. Perencanaan data yang berisi penjelasan tentang tabel-tabel yang digunakan dalam perangkat lunak. Bab 2 DPPL perancangan sistem. Itu yang pertama perancangan data. Data pada sistem informasi e-Nyawiji ini disimpan di dalam database MySQL PHP MyAdmin dengan seperti gambar berikut. Yang pertama yaitu data pengguna dengan memiliki atribut pengguna ID, yaitu sebagai primary key dari data pengguna dengan bertipe data integer, lalu pengguna username, tipe data varchar, pengguna password, tipe data varchar, pengguna nama, tipe data varchar, pengguna nomor HP, tipe data varchar, pengguna email, tipe data varchar, pengguna level, tipe data varchar, pengguna date created, tipe data date time. Lalu dari data pengguna tersebut dapat melakukan print, ini data print dengan atribut print ID dengan bertipe data varchar sebagai primary key. Lalu print keranjang ID data varchar yang foreign key dengan data keranjang ID. Print ukuran bertipe data varchar, print bahan bertipe data varchar, print jumlah bertipe data integer, print total bertipe data integer, print keterangan bertipe data varchar, print file bertipe data text, print date created bertipe data date time. Lalu data brosur brosur ID tipe data varchar sebagai primary key-nya,
Lalu brosur keranjang ID bertipe data foreign key dengan data keranjang ID bertipe data varchar, brosur ukuran bertipe data varchar, brosur bahan bertipe data varchar, brosur jumlah bertipe data integer, brosur total bertipe data integer, brosur keterangan bertipe data varchar, brosur file bertipe data teks, brosur date created bertipe data date time. Lalu keranjang, data keranjang yaitu keranjang ID sebagai primary key bertipe data varchar, keranjang pengguna ID sebagai foreign key dari pengguna, data pengguna, ID bertipe data integer, keranjang total bertipe data integer, keranjang status bertipe data varchar, lalu faktur, faktur, faktur ID sebagai primary key-nya bertipe data varchar, faktur keranjang ID sebagai foreign key di data keranjang ID sebagai bertipe data varchar, faktur bank bertipe data varchar, faktur status bertipe data varchar, faktur date created bertipe data date time. Konfirmasi, data konfirmasi, yaitu konfirmasi ID sebagai primary key-nya yang bertipe data varchar, lalu konfirmasi faktur ID sebagai foreign key dengan data faktur ID dengan bertipe data varchar, konfirmasi rekening bertipe data varchar, konfirmasi atas nama bertipe data varchar, konfirmasi nominal bertipe data integer, konfirmasi struk bertipe data teks, konfirmasi date created bertipe data date time. Dan yang terakhir data kartu nama, kartu ID sebagai primary key-nya yang bertipe data varchar, lalu kartu keranjang ID sebagai foreign key dengan data keranjang ID yang bertipe data varchar, kartu bahan bertipe data varchar, kartu jumlah bertipe data integer, kartu keterangan bertipe data varchar, kartu total bertipe data integer, kartu file bertipe data teks, kartu date created bertipe data date time. Yang berikutnya adalah arsitektur sistem dengan kelas diagram. Di sini terdapat 9 kelas. Yang pertama yaitu kelas login yang memiliki atribut username dengan tipe data string, atribut password dengan tipe data string, dan bisa melakukan action verifikasi login, yaitu boolean. Lalu dari login ini dibagi menjadi dua, yaitu bisa sebagai pembeli dan admin. Sebagai admin, kelas admin memiliki atribut nama admin yang bertipe data string yang dapat melakukan action update nama. Lalu admin dapat mengelola kelas data pesanan yang memiliki atribut nama pemesan bertipe data string, tanggal pesanan bertipe data date, nominal pesanan bertipe data integer yang dapat melakukan action view pesanan. Lalu admin juga dapat mengolah data pembeli, lalu nama pembeli bertipe data string, nomor pembeli bertipe data integer, email pembeli bertipe data string yang dapat melakukan action add pembeli, update pembeli, serta delete pembeli. Lalu login sebagai pembeli, pembeli yaitu beratribut nama pembeli bertipe data string, nomor pembeli bertipe data integer, email pembeli bertipe data string yang dapat melakukan action update nama, update nomor, update email. Pembeli dapat melakukan pemesanan kartu nama yang memiliki atribut bahan kartu bertipe data string, jumlah kartu bertipe data integer, catatan kartu bertipe data string, file print bertipe data string. Dapat melakukan action add bahan, add jumlah, add catatan, add file. Lalu dapat melakukan pemesanan brosur dengan atribut ukuran brosur bertipe data string, bahan brosur,
bertipe data string, jumlah brosur bertipe data integer, catatan brosur bertipe data string, file brosur bertipe data string yang dapat melakukan action add ukuran, add bahan, add jumlah, add catatan, add file. Lalu pembeli juga dapat memesan print yang memiliki atribut ukuran print bertipe data string, ukuran bahan print bertipe data string, atribut jumlah print bertipe data integer, catatan print bertipe data string, file print bertipe data string yang dapat melakukan action add ukuran, add bahan, add jumlah, add catatan, dan add file. Dan pembeli juga dapat melakukan pembayaran dengan atribut jenis pembayaran bertipe data string, nomor rekening bertipe data integer, nama rekening bertipe data string, nominal pembayaran bertipe data integer, file pembayaran bertipe data string yang dapat melakukan action add jenis, add nomor, add nama, add nominal, dan add file. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sequence diagram. Di sini ada sequence diagram dengan aktor pembeli melakukan login. Pada sequence diagram ini terdapat frame login yang di dalamnya meliputi administrator, kemudian administrator di sini yaitu user dan 3 objek, yakni form login dengan objek yang bernama boundary, controller user dengan objek yang bernama controller, dan database user dengan objek yang bernama entity. Lalu pertama, user akan masuk ke halaman form login dengan mengklik button login. Setelah itu akan dilakukan validasi user pada controller user. Jika gagal, maka akan kembali ke form login. Namun jika berhasil, maka sistem mendapatkan data user pada objek database. Lalu kemudian return ke form login dan menampilkan halaman home. Lalu yang kedua yaitu pembeli melakukan register. Di sini pada sequence diagram ini terdapat frame register dan di dalamnya meliputi administrator yaitu pembeli dan 3 objek yaitu form register, controller user, dan juga halaman login. Pada kali ini user akan masuk ke halaman register dengan mengklik button register, kemudian akan diproses untuk menampilkan halaman register, lalu user melakukan input data dan mengklik button create account. Setelahnya data akan diverifikasi pada bagian controller user. Jika terdapat kekurangan dalam penginputan data, maka user diharuskan untuk melengkapi data tersebut. Sistem akan mengembalikan pada tampilan awal register, lalu user dapat melakukan penginputan data register kembali, lalu akan tersimpan pada database register, akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, untuk pemesanan kartu nama dengan aktor masih dilakukan oleh pembeli. Sequence ini terdapat frame kartu nama dengan administrator yaitu pembeli dan 3 objek yakni form kartu nama, kontrol kartu nama, dan database kartu nama. Pada kali ini user akan melakukan klik pada button kartu nama, kemudian sistem akan mengaktifkan halaman kartu nama melalui controller kartu nama dan akan mendapatkan halaman kartu nama di database. Selanjutnya, user akan melihat tampilan kartu nama. User bisa langsung menginputkan data kartu nama dan data akan tersimpan pada database. Akan ke return dengan keterangan data kartu nama telah berhasil disimpan. Kemudian akan menampilkan data pada form kartu nama. Ini pun juga sama berlaku pada pemesanan brosur dan juga pemesanan print. Hanya yang membedakan di sini adalah inputan datanya. Selanjutnya yaitu pada sequence diagram untuk pembayaran.
Ini pada frame pembayaran di dalamnya meliputi administrator pembeli, kemudian ada 3 objek yakni form pembayaran, controller pembayaran, dan database pembayaran. Di sini user mengklik halaman pembayaran, kemudian akan didapatkan halaman pembayaran dengan melalui controller dan database pembayaran. User lalu mengklik button konfirmasi pembayaran dan akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, user menginputkan data konfirmasi yang diperlukan untuk pembayaran. Data tersebut akan tersimpan di dalam database pembayaran dan akan langsung menampilkan data pembayaran pada form pembayaran. Lalu untuk selanjutnya yaitu halaman login. Halaman login ini dilakukan oleh administrator yaitu admin dengan 3 objek yaitu form login, controller login, dan juga database login. Admin akan masuk ke dalam form login dengan mengklik button login. Setelah itu akan dilakukan validasi admin pada controller admin. Jika gagal, maka kembali ke form login. Namun jika berhasil, maka sistem mendapatkan data admin pada objek database admin. Dan kemudian di-return ke form login dan menampilkan halaman home. Selanjutnya yaitu validasi transaksi. Pada sequence diagram ini terdapat frame transaksi yang di dalamnya meliputi administrator yaitu admin dan 3 objek yakni form transaksi, controller transaksi, dan database transaksi. Admin mengklik halaman transaksi, kemudian akan didapatkan halaman transaksi dengan melalui controller dan database transaksi. Admin lalu mengklik button detail transaksi dan akan menampilkan halaman detail transaksi. Selanjutnya, admin akan melakukan validasi transaksi, validasi data transaksi yang kemudian akan tersimpan dalam database dan akan dilakukan return pada data transaksi yang berhasil divalidasi. Perancangan antarmuka sistem. Pada tampilan pertama di sini yaitu seperti ini. Terdapat pesan sekarang, login admin, login buat akun, dan keranjang. Next. Pada pesan sekarang ini terdapat print, kartu nama, brosur. Untuk login pelanggan seperti ini. Bila belum mempunyai akun, kita bisa dapat klik buat belum punya akun. Bila kita mengklik belum punya akun, kita dapat melakukan register. Kita dapat memasukkan username, email, password, nama, dan nomor HP. Bila sudah, lalu kita klik login. Pada tampilan pesan sekarang, pesan brosur, di sini kita dapat mengupload gambar, dan di sini kita dapat memasukkan panjang dari brosur, lebar, tipe bahan yang akan digunakan, lalu berapa yang ingin dibuat, dan estimasi waktu. Dan juga bila sudah kita buat semua, lalu terdapat total. Bila sudah keluar total, lalu kita add to chart. Pada keranjang ini, kita dapat di inputan dari tadi kita seperti tadi kita buat brosur. Terdapat data dari foto, panjang lebar, bahan, jumlah, estimasi, dan total. Bila sudah menyetujui, kita klik total. Lalu, bila sudah klik tadi, kita melakukan pembayaran. Di sini terdapat pembayaran transfer melalui Bank BRI,
dan BNI. Lalu klik salah satu, bila sudah klik selesai. Dan bila sudah mengklik, akan muncul notifikasi seperti ini. Data pemesanan di sini kita bisa melihat nomor faktur, waktu pemesanan, total, dan status. Di sini adalah login dari admin. Next. Next. Dan seperti ini tampilan utama dari halaman admin. Di sini terdapat fitur jumlah pelanggan, transaksi belum bayar, transaksi menunggu, dan transaksi selesai. Lalu untuk data pelanggan di sini kita melihat data-data dari pelanggan yang ingin membeli. Terdapat di sini terdapat tabel nomor, username, email. Pada data transaksi ini kita dapat melihat transaksi dari para pelanggan dan terdapat nomor faktur, nama pemesanan, tanggal pemesanan, total, dan status dari pembayaran. Pada data pesanan ini terdapat nomor faktur, nama pemesanan, tanggal pemesanan, total, dan detail. Pada laporan ini terdapat kita bagi menjadi laporan print, laporan kartu nama, dan laporan brosur. Yang kita buat di sini seperti laporan print. Di sini kita dapat melihat laporan per hari dari laporan print dan laporan per bulan dari laporan print. Berikut tadi adalah penjelasan atau pemaparan tentang Capstone Project sebagai tugas UTS dari mata kuliah Capstone Project itu sendiri. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.